Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan menjelaskan materi ke-10, yaitu tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Apa itu STP? STP adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol, adalah standar protokol IAAA 802.1D yang merupakan sebuah protokol berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Lalu di sini aku memberikan analogi sederhana dari STP. Itu seperti pengatur lalu lintas di jalan ketika ada banyak jalur menuju tempat yang sama, sebagian jalan ditutup sementara supaya tidak muter-muter atau loop dan menyebabkan kemacetan, tapi tetap disiapkan jalur cadangan yang bisa dibuka kalau jalur utama bermasalah. Lalu di sini ada PVSTP. PVSTP atau PVST Plus adalah pengembangan STP milik Cisco yang memungkinkan setiap VLAN memiliki spanning tree instance sendiri. Lalu di sini ada STP versus PVSTP. STP itu standar, sedangkan PVSTP itu unggul. Yang STP terlebih dahulu ya teman-teman. STP hanya ada satu root byte untuk seluruh topologi. Lalu menggunakan satu logical tree sehingga semua VLAN dipaksa melewati jalur yang sama. Lalu selanjutnya, jika satu diblokir, jalur itu mati total untuk semua data. Sedangkan PVSTP yang lebih unggul yaitu setiap VLAN memiliki root bridge masing-masing, memungkinkan adanya beberapa pohon logis atau logical tree yang berjalan bersamaan di atas kabel fisik yang sama, lalu mendukung trunking menggunakan standar IAA 802.1Q dan ISL milik Cisco. Jadi, kesimpulannya, STP cocok untuk jaringan yang sederhana atau kecil, sedangkan PVSTP adalah pilihan terbaik untuk jaringan profesional yang menggunakan banyak VLAN agar performa tetap maksimal. Sekian dari saya, terima kasih untuk yang telah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, saya akan langsung mempraktikkannya di Cisco Packet Tracer. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini aku sudah menyiapkan satu topologi yang berisi 2 switch dan 2 PC. Langsung aja aku bakalan konfigurasi terlebih dahulu PC-nya menggunakan IP address sudah ya teman-teman. Selanjutnya aku langsung aja mengkonfigurasi switch-nya untuk menonaktifkan spanning tree-nya dengan cara enable konfigurasi terminal. Kita kasih hostname-nya switch 1. Hostname-nya 1, lalu IP domainnya domain lookup, lalu kita nonaktifkan no spanning
spanning tree VLAN 1. Nah, ini kita sedang menonaktifkan spanning tree-nya. Lakukan hal yang sama ya teman-teman ke switch yang satunya lagi. Sudah ya teman-teman, selanjutnya aku bakalan coba cek apakah kedua PC ini bisa saling terhubung menggunakan dua jalur ini setelah spanning tree-nya kita nonaktifkan. Di sini aku bakalan ceknya menggunakan command prompt. Kita ketik ping 192 titik, kita masukkan IP address PC 2. Kita tunggu apakah hasilnya reply atau request timeout. Bisa dilihat di sini request timeout. Kenapa? Karena jaringan sedang mengalami looping ya teman-teman. Kondisi ini terjadi ketika data terus berputar-putar di jaringan tanpa henti. Nah, sudah, selanjutnya aku bakalan coba aktifkan lagi spanning tree-nya. Kita tinggal kasih perintah spanning tree VLAN 1. Ini sudah aktif lagi. Selanjutnya aku bakalan cek apakah sudah aktif. Show spanning spanning tree. Nah, bisa dilihat di sini flash Ethernet 0/1 statusnya learning, atau bisa juga disebut mulai belajar MAC address-nya, ya ini sedang mencari MAC address. Lalu flash Ethernet 2/1 juga sama learning. Lalu yang ini yang terakhir, pas Ethernet 1/1 itu diblok karena gak looping ya teman-teman. Aku bakalan coba nyalain juga di switch satunya lagi. Nah, aku juga bakalan coba cek apakah sudah aktif juga. Show spanning. Nah, di sini pas Ethernet 2/1 itu learning dan 0/1 juga sama learning. Lalu yang terakhir pas Ethernet 1/1 diblok biar gak looping gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku bakalan coba cek lagi di command prompt apakah mereka sudah saling bertukar pesan, bisa bertukar pesan. Kita masukkan IP address switch PC 1 192 titik. Nah, ini sudah bisa ya saling bertukar karena switch port 1/1-nya sudah diblokir oleh spanning tree protokol atau STP ya. Dan di sini juga awalnya itu kan warnanya itu hijau, jadi oranye karena diblok. Setelah itu aku bakalan langsung lanjut ke topologi yang kedua ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah topologi kedua. Di sini terdapat 3 switch dan 3 PC yang berbentuk segitiga. Langsung aja, di sini aku bakalan konfigurasi terlebih dahulu switch-nya. Enable konfigurasi terminal.
aku bakalan menambahkan VLAN. Ini VLAN 1, 2, 3. VLAN 1. Name-nya VLAN 1. VLAN 2. Name-nya VLAN 2. Yang terakhir VLAN 3. Name-nya VLAN 3. Sudah. Selanjutnya aku bakalan konfigurasi portnya, di port yang ke PC, interface FA 2/1. Switch port mode akses. Selanjutnya kita switch port mode VLAN 1. Switch port akses VLAN 1. Lalu kita tambahkan range-nya, interface range FA 0/1, 1/1, FA 1/1. Enter. Setelah itu, aku akan menambahkan trunk, switch port mode trunk. Sudah, lalu aku bakalan aktifkan spanning tree-nya. Spanning tree mode, kita akan mengaktifkan spanning tree mode PVST. Selanjutnya, aku akan mengaktifkan juga spanning tree VLAN 1, root, primary. Sudah. Lalu aku bakal masuk ke interface FA 0/1. Di sini kita ketik spanning tree cos 19. Kita menambahkan ini, lalu menambahkan sudah. Lalu kita coba cek, kita isi sampai seperti ini. Ceknya kita show. Ini kita mengkonfigurasi ya udah semuanya sekaligusin di switch yang ini ya. Show spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini itu statusnya tuh powered semuanya. Terus aku juga di sini tuh udah menentukan root read-nya apa, root import-nya apa, lalu PVST-nya. Nah, selanjutnya aku bakalan lanjut ke topologi yang ketiga, yaitu yang ini. Di sini terdapat dua switch yang sudah terhubung menggunakan kabel cross. Nah, aku bakalan konfigurasi dulu. Enable konfigurasi terminal. Di sini aku bakalan aktifkan spanning tree mode PVST.
PVST. Selanjutnya aku bakalan cek show spanning tree. Nah, bisa dilihat port FA 0/2 yang bawah ini statusnya tuh di block. Terus yang pas Ethernet 0/1 itu powered. Selanjutnya aku bakalan coba cek masing-masing interface-nya. Show spanning tree interface FA 0/1. Nah, di sini status pas Ethernet 0/2-nya itu di blok sama seperti tadi. Lalu ini ada MAC address-nya, priority-nya, cost-nya, port-nya 1 pas Ethernet 01. Lanjut, aku bakalan cek yang pas Ethernet 0/2. Show spanning. Nah, ini juga kayak tadi ya. Selanjutnya, aku bakalan tambah satu switch dan satu PC. Ini tuh untuk topologi port pass. Nah, sudah. Selanjutnya aku bakalan konfigurasi switch yang ini ke CLI. Selanjutnya kita konfigurasi portnya. Kita menambahkan aktifkan port pass-nya. Interface FA 0/3. Tambahkan spanning tree port pass. Nah, sudah di sini warning. Lalu kita ke switch yang kedua, yang ini. Kita konfigurasi. Di sini juga warning, lalu kita exit. Kita coba lihat apakah sudah aktif. Show spanning tree interface FA 0/3 detail. Nah, ini portnya itu pas Ethernet 0/3. Dan di sini tuh udah ada MAC address-nya, priority-nya. Selanjutnya aku bakalan cek yang ini, yang show running config. Show running config. Nah, ini bisa ini tuh spanning tree-nya itu mode PVST, lalu spanning tree extension-nya system ID. Nah, ini tuh informasi yang udah kita konfigurasi tadi. Selanjutnya aku bakalan cek yang
ini yang show spanning tree summary. Nah, ini VLAN 1 namanya. Bookingnya itu gak ada, lalu listening-nya gak ada, learning-nya gak ada, forwarding-nya ada 3, lalu yang terakhir STP aktifnya itu ada 3. Jadi teman-teman, topologi ini tuh untuk simulasi spanning tree agar mencegah looping karena terdapat 2 jalur antar switch. Lalu kalau yang PVST itu membuat setiap VLAN tuh memiliki spanning tree-nya sendiri. Sedangkan port path yang tadi yang barusan itu membuat port ke PC lebih cepat masuk atau ke forwarding gitu ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.